kembali lagi bersama saya Febroni Loisalinda dengan NIM 241010899. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Peran Musa dalam Menetapkan Perjanjian Sinai. Tidak lupa kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan paper ini yang berjudul Peran Musa dalam Menetapkan Perjanjian Sinai. Paper ini membahas peran sentral Musa sebagai perantara antara Tuhan dan umat Israel dalam peristiwa-peristiwa yang penting. Yang pertama, pendahuluan. Keluaran orang Israel dari Mesir adalah peristiwa utama sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Melalui peristiwa itu, Allah menggenapi janji-janjinya kepada para leluhur Israel, bahwa Ia menjanjikan akan memberikan tanah kepada mereka dan keturunan mereka akan menjadi bangsa besar. Yang kedua, masuk ke pembahasannya. Menurut Martin Stephen, bahwa dalam tradisi kitab Keluaran, Yahweh muncul sebagai sosok pahlawan yang berani dan sekaligus kejam. Ia mengalahkan kekuatan Mesir dan menenggelamkan pasukan Firaun ke dalam laut. Allah memperkenalkan diri sebagai Ehye Aser Ehye, artinya aku adalah aku. Sebagian besar mayoritas sarjana Anen sepakat bahwa nama Yahweh adalah gelar atau sebutan bagi Allah Israel itu sendiri. R.E. Clement menambahkan bahwa nama Yahweh dikenal sebagai epitet kuno bagi Allah Israel yang memberikan penghiburan, membawa ancaman, serta menjanjikan sesuatu dan dianggap sebagai Allah di atas segala Allah. Teori tentang Yahweh dari Kenny menunjukkan bahwa masyarakat Kenny sudah menyembah Yahweh sebelum munculnya Israel. Dari mereka, Musa menerima wahyu bahwa Allah yang disembah suku Kenny bernama Yahweh adalah Allah yang sama dengan disembah oleh Abraham, Israel, dan Yakub, dengan nama lain yaitu El Shaddai. Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir diakui sebagai Allah Bapakku, yang dikenal oleh para leluhur Israel, sehingga bangsa Israel menganggapnya sebagai Tuhan mereka. Perjanjian di Sinai menjadi landasan fundamental bagi umat Israel. Namun perjalanan ini merupakan kelanjutan dari semua perjanjian Allah sebelumnya, termasuk yang dibuat dengan Nuh dalam Kejadian bab 6 ayat 18, Abraham, Kejadian bab 15 dan 17, bahkan dengan perjanjian yang tersirat antara Adam dan Hawa dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Umat Israel melihat perjanjian sebagai dasar kehidupan beragama dan sosial mereka. Kata Berit menggambarkan peraturan atau hukum yang menandai identitas bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang merdeka. Perjanjian Sinai adalah ikatan yang dibentuk oleh Allah dengan umat Israel. Perjanjian ini bukanlah hanya untuk seorang individu seperti Musa, tetapi ditujukan kepada seluruh bangsa Israel. Dalam kerangka perjanjian ini, terdapat saling keterikatan antara Allah dengan umat-Nya, di mana jelas dinyatakan bahwa Tuhan adalah Allah Israel, dan Israel adalah umat-Nya. Menurut Stephen L. Cook, hubungan perjanjian di Sinai dapat dipahami melalui konsep pemberian tanah sebagai milik pusaka bagi Israel. Dalam Hosea bab 8 ayat 1,
Tanah yang dimiliki oleh Israel mengharuskan mereka untuk mengakui Yahweh sebagai pemberi tanah dan mereka sendiri sebagai penerimanya. Oleh karena itu, Israel dituntut untuk mengenali Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa, sekaligus sumber kehidupan dan kesuburan bagi mereka. Selain itu, oleh Allah mengingat perjanjian yang ditegaskan oleh Yahweh mencakup ketentuan hukum yang jelas, termasuk sanksi bagi mereka yang melanggar. Varian teks yang dipakai adalah ASV, KJV, NET, NIV, NKJ, dan BIS. 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala antara bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." 4. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilanda." Nah, ada poin pertama, keberangkatan umat Israel, bab 19 ayat 1 sampai dengan 2. Poin kedua, Allah berfirman kepada Musa, bab 19 ayat 3 sampai dengan 11. Dan poin ketiga, kekudusan Allah, bab 19 ayat 12 sampai dengan 17. Poin yang keempat, peringatan Allah kepada umat, bab 19 ayat 18 sampai dengan 25. Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 2 menjelaskan bahwa pada bulan yang ketiga mereka sampai di padang gurun Sinai. Di sana mereka berkemah mendirikan tempat untuk mereka tinggal dan beristirahat di sana. Kemudian dalam ayat keempat mengatakan bahwa Allah juga memperhatikan Israel dan memandu mereka bukan hanya menuju Sinai, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ungkapan ini menggambarkan kasih Allah yang menjadi dasar ketaatan dan kewajiban perjanjian Israel kepadanya. Dalam ayat 5 versi NIV tertulis bahwa umat Israel diharapkan sungguh-sungguh menaati Aku, mengisyaratkan bahwa kelanjutan pemilihan mereka sebagai umat Allah bertanggung pada ketaatan tersebut. Gramatikal. Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 24 mengisahkan perjanjian yang wajib dijalankan oleh bangsa Israel jika mereka mematuhi perjanjian yang diberikan Tuhan. Mereka akan dianggap sebagai anak-anak kesayangannya, karena Tuhan adalah pemilik segalanya. Dalam hal ini, Tuhan berfirman kepada Musa agar menyampaikan kepada orang-orang Israel untuk menguduskan diri, sebuah kegiatan yang harus dilakukan pada hari ini dan hari berikutnya. Dengan tegas, Tuhan memberitahu Musa bahwa rakyat boleh melanggar batas untuk mendekat kepadanya. Jika mereka melakukannya, mereka akan menghadapi akibat fatal. Aplikasi teologis. Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, menjadikan mereka sebagai umat-Nya dan mengikat perjanjian dengan mereka agar hidup sesuai dengan perintah-Nya. Sebagai sesuatu bangsa yang dipilih, mereka diajak untuk hidup dalam kekudusan, sejalan dengan kemuliaan Allah yang Maha Suci. Oleh karena itu,
penting bagi mereka untuk menaati setiap perintahnya. Namun, jika mereka menyimpang dari jalannya, konsekuensinya adalah kehilangan berkat yang telah Allah sediakan, termasuk tanah yang dijanjikan kepada mereka. Aplikasi praktis. Satu prinsip yang tak tergoyahkan adalah pentingnya menjalani hidup dengan kekudusan, terutama di saat dunia seringkali mengabaikan nilai-nilai tersebut. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagi mereka yang mengklaim memiliki iman namun tidak melaksanakan perintahnya, hidup mereka akan terasa hampa. Oleh karena itu, kita perlu mengatur kehidupan kita, cahaya dan ketaatan kepada firman Allah sebagai wujud respon kita terhadap anugerah yang telah Dia berikan. Adapun kesimpulan dari paper ini, kita adalah umat Allah yang istimewa. Allah telah mempersembahkan dirinya dan menjalin perjanjian kasih dengan kita. Sebagai respon terhadap anugerah ini, kita diundang untuk menjaga kekudusan diri. Meskipun terkadang hal itu terasa sulit, namun kita tidak sendirian. Allah yang setia selalu siap mendukung kita dalam perjalanan ini. Penggenapan janji Tuhan bagi umatnya adalah kehendaknya. Sejak semula membawa kita untuk mendekat kepadanya. Dalam hal ini, kita diharapkan untuk menaati setiap ketetapan yang telah ditetapkan. Perjanjian ini memiliki syarat-syarat tertentu yang artinya ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita bukan lagi sebagai orang yang berdosa, tetapi sebagai umat pilihan yang dilibatkan dalam rencananya yang telah dijanjikan. Kita diajak untuk menunjukkan kesetiaan dalam memelihara perjanjian ini. Allah bertindak sebagai Tuhan kita, dan di balik itu terdapat serangkaian perintah yang harus kita jalani. Ini mencerminkan sifat moral Allah sekaligus menegaskan kewajiban kita untuk hidup dan persekutuan dengannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, status yang mulia dalam hadiratnya. Nah, sekian presentasi paper dari saya. Jika banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.